kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan, dan hanya Kau yang layak kami hormati di tempat ini, ya Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami tidak berhenti di sini saja Tuhan Yesus. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Kau Allah yang perkasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, terus beracara di tempat ini Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan sekali lagi sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Kurang keras, Shalom. Ini tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk. Kami membangun bagi Tuhan Yesus. Setiap kami membangun Tuhan Yesus. Mari kita semua umat dilihatnya dengan panggilannya, dengan bibirnya sedang membawa surga. Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari umat. Sekali lagi, semua. Mari kita semua umat dilihat Allah. Dengan nabi segala berdiri bagi bangsa ini, mari umat. Semua bukan lagi yang akan kemuliaan, bukan lagi yang akan terbesar sampai semua lidah siapa dari segala raja, dialah raja. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang layak kita, dan kami sembah Tuhan ini. Sekali lagi sama Kau berada. Mari kita semua umat diri dengarlah segala berdiri bagi bangsa ini, mari umat. Sekali lagi, Kau semua. Mari kita semua sekali lagi, dialah bukan bagi
Haleluya. Silakan kita berbicara. Ini kenapa saya biar buat? Oke, belum pada keingetan kan? Oke, puji nama Tuhan. Hamba sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Apa yang mau Tuhan katakan hari ini kepada kita semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang kami tinggikan, tiada yang kami sembah selain Engkau Tuhan Yesus. Dan Kau milik kami di surga. Terima kasih Bapa. No one else like you, Jesus. No one else. Thank you, God. Haleluya. Selain Kau tiada lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dariku lenyap hatiku, tetaplah berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di
kasih menarik setiap orang datang kepadamu. Kita kami bisa menyembah, memuji, dan memuliakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan. Jadilah nama Tuhan di tempat ini seperti di dalam surga. Sehingga setiap orang melihat kami, Bapa, mereka melihat Tuhan yang hidup, yang ada di dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami bersama dalam banyak hal kepadamu ya Tuhan. Berubah pikiran kami, berubah perasaan kami, penglihatan kami, pendengaran kami yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami, sucikan, bersihkan kami dengan kuasa dan menabur air Bapa. Sehingga kami terus ditahirkan, disucikan, dan disucikan sehingga kami serupa segala pada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara kepada kami siap duduk diam di bawah kaki-Mu seperti bahaya Tuhan, untuk mendengar yang terbaik yang datang daripada-Mu. Ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap sama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan bersama saudara. Saya percaya hari ini sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saya senang bisa bertemu dengan saudara, bisa ada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini, saudara. Suasana surga terjadi di tempat ini. Amin. Sesuai dengan tema gerejanya, Shine and Glory. Saya yakin dan percaya saudara Bapak Gembala, saudara memberikan visi itu bukan sembarangan visi, tapi pasti visi yang Tuhan berikan dalam hati dan pikirannya, sehingga dia katakan Shine and Glory. Waktu saya tanya, karena kita ini satu kampung saudara, satu kampung lain suku. Ya, ibu gembalanya adik kelas saya, ya, saya bersyukur saya boleh ada di tengah-tengah saudara. Kenalin, nama saya Rifai, ya. Saya bersyukur Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan. Terlebih saya bersyukur Tuhan tangkap saya sebagai anak Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan Tuhan tangkap saya? Kalau saya masih tetap stay di daerah saya mungkin sudah jadi Pak Haji. Itu sudah. Saya sudah jadi Pak Haji. Setiap kali saya pulang, teman-teman saya menarik saya kembali. Saya bilang tidak. Malah teman saya 2 hari yang lalu meninggal. Waktu dia tahu saya pendeta, dia keluar dari grup. Dia keluar dari grup saudara. Kenapa? Karena dia takut kepada saudara. Bukan dia nangkep saya, tapi saya nangkep dia. Teman-teman saya takut sama saya. Yang muslim-muslim takut. Gara-gara nama itu saudara, saya jadi orang terkenal. Ya, kenapa saya kata terkenal? Nama Rifai. Saudara kalau ke Amerika nggak dijemput loh. Saya dijemput di depan pintu pesawat. Seperti presiden aja nggak dijemput di depan pintu pesawat. Saya dijemput saudara. Hebat nggak? Gara-gara nama itu Rifai. Orang suruh saya ganti, saya bilang tidak. Nama Rifai itu sama dengan nama Paulus, saudara. Sama dengan nama Paulus, Rifai itu. Kalau di Yordania namanya Mashab Rifai. Kalau di Mesir namanya Mashab Syafi'i. Ya, Mashab Syafi'i dan Mashab Rifai ini hampir sama, beda tipis saudara. Tapi lebih radikal. Lebih radikal adalah Mashab Rifai. Maka nama Rifai dicekal. Ya, dicekal saudara di mana-mana. Luar biasa. Kalau suruh ganti saya bilang enggak. Itu nama yang Tuhan kasih saya. Betul, Tuhan kasih saya nama itu. Tuhan kasih saya nama itu. Saya nggak tahu bagaimana caranya tiba-tiba saya ingat nama ini. Waktu pergantian nama, saya pakai nama itu. Sudah kasih Tuhan. Ya, saya punya anak 2, satu 33 tahun, sekarang lagi di Makassar. Perempuan, lagi ngambil spesialis ortopedi. Yang satunya lagi magang di Jakarta Fair, 16 tahun. Jadi 2 putri. Ya, selisih jauh 17 tahun. Kembar jauh. Ya, kembar jauh. Kalau saudara lihat dia kakak adik, mukanya sama, suaranya sama, gaya jalannya sama. Jadi kalau saudara nggak perhatikan betul-betul bisa saru saudara. Hebat nggak Tuhan itu? Ya, jauh 17 tapi rupanya mirip ke orang kembar. Dahsyat. Makanya waktu saya dikasih tugas
Bro, bisa. Khotbah. Saya bilang, puji Tuhan bisa. Tema apa? Terserah. Saya tanya Tuhan. Tuhan ingatkan saya. Lalu, Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh Dia bercahaya. Yesus terang dunia. Kenapa? Karena anak saya kecil-kecil, saudara, waktu pulang sekolah, lincah sekali. Ya, dia pasti nyanyi, saudara. Yesus terang dunia. Dia dua-duanya begitu, saudara. TK mulai nyanyi. Yesus terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya, bercahaya selamanya. Sign ya. Itu sign? Ya. Sign bercahaya. Dan maunya kita bercahaya seperti apa? Orang mengatakan bercahaya seperti lilin, no. Betul kan? Bercahaya seperti lilin yang kecil gitu kan? Saya bilang enggak. Dari dulu saya enggak mau. Saya percaya seperti lilin. Kenapa? Orang lain terang, saya hancur. Saya nggak mau percaya seperti lilin. Saya mau percaya seperti bintang. Bintang-bintangnya Allah. Terus ada di langit, dia bersinar. Saudara, saya nggak mau seperti bulan. Karena Alkitab nggak ada tulis seperti bulan. Saya juga nggak mau seperti matahari. Melewati saya, saudara. Tapi Tuhan katakan dalam Alkitab seperti bintang. Menolong banyak orang, saudara, kekasih Tuhan. Kakek saya nelayan, jadi dia kalau pergi tangkap ikan, dia nggak punya kompas, tapi dia bisa pulang, dia bisa pergi. Gitu loh. Apa yang menolong dia? Bintang. Nah, saudara, saya itu bintangnya Tuhan. Amin. Ya, bintangnya Tuhan. Jadi gimana bersinar? Makanya saya ingat, saya bilang tema apa nih? Terserah katanya kan. Terus saya tanya Tuhan bilang ini shame and glory. Amin. Glory, kemuliaan, betul? Terus saya bilang kemuliaan apa ini? Tuhan ingatin saya kembali, sinar kemuliaanmu Bapa. Kalau telah bersinar seperti bintang, saya percaya sinar kemudian Bapak ada di tempat ini. Amin. Ya, orang lihat saudara gemetar ya. Betul. Muka boleh sangar ya saya. Ya, muka boleh sangar, tapi nggak apa-apa ya. Tapi sinar kemuliaan Tuhan itu bisa menangkap setiap orang datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara percaya nggak? Pada satu saat ya, saya nggak ngerti sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya. Kira-kira 13 tahun yang lalu, saya ke Legian. Saya pakai rompi, ya, jaket rompi, pakai celana pendek, naik motor, parkir di Legian. Ada orang Timor datang, Bapak pendeta ya? Kok tampang ini pendeta? Kok kamu tahu saya pendeta? Iya, Bapak mukanya kayak pendeta. Aneh ya? Kalau saudara lihat saya ketemu di jalan, kalau belum ketemu sekarang, percaya nggak saya pendeta? Hah? Percaya? Hah? Kok percaya? Banyak orang nggak percaya saya pendeta, tapi orang tahu saya angkatan. Orang tahu saya angkatan. Bapak angkatan ya? Ya angkatan 45. Sudah kerjaan Tuhan. Kenapa bisa? Saya bilang, kamu tahu saya pendeta? Ya kelihatan Pak. Bapak pendeta. Sampai hari ini jujur saya nggak pernah tahu kenapa dia bisa lihat saya pendeta. Tapi saya tahu saudara, ada dalam hati saya pasti sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Keluar dari aura saya. Amin. Padahal saya nggak ngomong shalom atau apa, ya kan? Enggak. Tapi ini sekatakan, mari saudara kekasihan Tuhan. Orang lihat kita, lihat Tuhan. Ya. Itu kerinduan saya. Mereka lihat saya, mereka lihat Tuhan. Mereka tunduk di bawah kaki Tuhan. Saya nggak usah ngomong banyak tentang Tuhan, tapi mereka pasti datang cari Tuhan.
Amin. Mari, tolong klik. Ya, shine and glory. Mudah-mudahan. Oh enggak keluar ya. Kejauhan. Ya, shine. Ya, bercahaya Pak. Nah, kita mau seperti ini, saudara kasih Tuhan, bercahaya. Ya, makanya waktu kita bercahaya, orang pasti sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Nih, waktu saya ada di sini kan sinar kemuliaan Bapa keluar, Pak. Betul? Betul? Nah, kita seperti itu, saudara. Saya nggak tahu sinar kemuliaan Bapa masih sering dinyanyikan nggak di depan ini. Jadi waktu di sinar kemuliaan Bapa, saudara, semua orang tunduk kepada Tuhan. Hong dan Sui pun tunduk kepada Tuhan. Tahu Hong Sui? Tahu Hong Sui nggak? Tahu. Sini ada yang manut ribbon itu nggak? Hong dan Sui pun tunduk kepada dia. Jadi saudara nggak perlu cari-cari tusuk sate pun sekalipun, saya katakan berilah kepada saya, pasti ini jadi berkat. Mau 13 kek, mau nomor 23 kek, nomor 14 kek, itu jadi berkat buat saya. Maka coba saudara cari di sini ada, itu untung ini nomor 54 ini. Biasanya kalau di tempatnya Agung Serayu 54 pun nggak ada, jadi 55. Ini kan 54 dong? Iya, iya. Sebelum bagus 54, Mazmur 5 ayat 4. Apa itu Mazmur 5 ayat 4? Apa enggak? Coba. Saya bilang hebat juga dia, brother kita Fernando. Apa? Sampai saya masuk, saya ingat Tuhan ingetin saya Mazmur 5 ayat 4. Saya bukan berdoa ya, bukan. Tapi saya nggak tahu, saya ikutin aja Tuhan maunya apa. Pada waktu pagi Tuhan mendengar doa kita. Makanya waktu bangun pagi jangan main yang lain. Doa dulu. Lupakan yang lain dulu. Bangun pagi-pagi mulai puji Tuhan masih hidup. Ya. Bangun pagi-pagi angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan terima kasih masih hidup. Ya jangan mikirin utang. Jangan mikirin makan apa hari ini, masak apa, jangan. Bangun pagi-pagi pertama kali angkat tangan, terima kasih Tuhan masih hidup. Dan sampaikan apa yang menjadi kemauanmu kepada Tuhan. Jangan panjang dan lebar. Sampaikan aja. Tuhan tuh mau dengar, Tuhan tuh nggak tahu kok. Kenapa saya bilang nggak usah panjang lebar? To the point aja dengan Tuhan. Amin. Perlu lapar kasih tahu Tuhan, lapar saya. Beras habis kasih tahu Tuhan. Tuhan beras habis. Kalau nggak ada duit lagi di kantong kasih tahu Tuhan. Tuhan tinggal 100.000 ini. Kamu bisa ada 1.000, bilang 100.000. Tolong Tuhan. Saudara nggak lihat mujizat. Saya nggak ada level. Saya mengalami ini saudara. Bagaimana Tuhan menolong. Jadi nggak bertele-tele dengan Tuhan, itu udah poin. Tapi pagi-pagi itu angkat tangan, ucap syukur kepada Tuhan, terima kasih masih hidup, masih ada kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan untuk bekerja. Oke, mari kita lihat kembali ke laptop. Ya, sinar kemuliaan Tuhan. Teman klik, ya percaya. Percaya seperti apa? Ya. Seperti lilin, enggak. Tapi seperti bin. Nah, sebenarnya saya enggak mau seperti lilin. Dari dulu saya enggak mau seperti lilin. Saya mau seperti bintang, karena lilin itu meleleh, hancur. Menyerahkan orang lain, hancur sendiri. Mau. Jadi nanas Bogor. Tahu nanas Bogor?
Bogor, ke Sohor, tapi hancur, tekor. Nggak mau saudara. Diberkati dan memberkati. Dan bagaimana caranya percaya? Ini penting saudara. Ini penting percaya seperti ini. Ya, klik, ya. Apa kita katakan? Kamu adalah terang dunia. Kota di atas, yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi saudara harus tahu posisi saudara. Sidang jemaat GBI Share and Glory harus tahu saudara ada di mana. Kalau saudara di atas, percayalah saudara terus akan bersinar. Tetapi kalau saudara suka ngumpet saudara. Nah ini persoalan. Tuhan tak menciptakan kita untuk ngumpet. Ada utang, hadapi utang itu. Ya, kalau ada utang, cepat bayar utangnya, tapi jangan utang lagi. Ini persoalan Tuhan hari ini. Minta pendetanya doain supaya utangnya cepat lunas. Waktu utang nggak pernah telepon kita. Betul, waktu utang nggak pernah telepon, tapi waktu mau bayar utang, kelilit utang, telepon kita. Pak, tolong dong, biar kami bisa bayar utang. Siapa yang suruh utang? Tuhan nggak suruh utang kok. Karena Tuhan suruh utang di Alkitab. Ayo, bukan. Kalau ada saya kasih 100.000 atau 100 juta. Tuhan nggak suruh utang. Tapi yang utang siapa? Yang suruh utang siapa? Kita sendiri kan. Untuk apa? Untuk gaya hidup kan? Gaya-gayaan. Orang pakai moge, kita pakai moge. Padahal gajinya tak cukup bayar pakai moge. Rela utang saudara. Giliran bayar tak sanggup. Ini Tuhan dipermalukan saudara kasih Tuhan. Tuhan maunya kita, ya, saya mau sampaikan. Saya punya prinsip seperti ini. Big faith, ya, big faith, thinking big, big faith. Start from small, step by step with God. Jadi berpikiran besar, beriman besar, ya, start dari yang kecil, step by step with God. Dan kita akan melihat kemudian. Anak Tuhan harus berpikir besar, jangan berpikir kecil, karena saudara di gunung, betul? Orang yang di gunung itu orang besar, bukan orang kecil. Orang kecil tak mungkin di gunung. Orang besar ada di gunung. Dan Tuhan memposisikan kita di atas gunung. Lalu kita mengatakan, kamu adalah kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jadi dilihat orang terus. Maka saudara percaya terus, bersinar terus. Amin. Nah, orang akan datang kepada saudara. Ya, ini saya tangkap ya, Shen, saya nggak tahu Shen-nya Pak Fernando Shen ini enggak, tapi saya tangkap Shen-nya Shen ini yang Tuhan tahu. Ya, klik ya. Ayat paralelnya, Filipi 2 ayat 15. Kerjakanlah, kalau saudara baca ini, kerjakanlah keselamatan. Ya, keselamatan itu nggak gratis loh, nggak instan. Ya, sekali selamat betul, tapi keselamatan itu harus dipelihara, harus dijaga, dirawat setiap hari. Maka saya bilang, setiap pagi saya berdoa, Tuhan terima kasih masih hidup. Jadi saya ada kesempatan untuk minta ampun lagi kepada Tuhan. Yang meminta ampun dosa, Tuhan ampuni saya. Karena saya bukan orang sempurna, saya bukan orang suci sudah, tapi saya disucikan oleh Tuhan melalui perjumpaan saya dengan Tuhan, melalui perjumpaan saya dengan saudara. Ya, ini sekali cross ke atas dan ke bawah. Ya, plus. Makanya ada nilai plus. Orang lain nggak mau pakai plus, silakan. Ya, tapi bukan di plus itu ada setannya, enggak. Di plus itu ada Shekinah glory, ada kemuliaan Tuhan. Maka waktu saudara ke atas, pasti ada ke samping. Itu proses, betul? Makanya waktu ada plus, saudara, setiap hari ada tambah-tambahan, nggak ada kurang-kurangan. Betul? Kalau saudara ke samping terus, ini apa?
Kalau pikiran saudara di dunia itu apa? Minus terus saudara. Makanya saudara minus terus, kurang terus. Kenapa? Pikirannya duit. Saya berdoa supaya saudara pergi ke Ambarawa. Sudah pernah pergi ke Ambarawa belum? Belum ya? Pergilah ke Ambarawa. Satu-satunya kereta yang masih jalan pakai kayu api di Ambarawa. Pakai kayu api, bunyinya kan? Maka kalau pikiran saudara duit terus, susah hidupnya. Karena Tuhan gak suruh kita cari duit kok. Tuhan suruh kita cari apa? Cari Tuhan. Maka saudara cari Tuhan pasti positif. Maksud saya gini loh, cari Tuhan baru kemudian cari dunia. Dan Tuhan mana? Satu kan? Satu. Mau tuh cari sesama, jadi apa? Jadi loh, ini satu kan cari Tuhan. Cari sesama jadi apa? Hah? Jadi apa? Terus kan? Saling. Simpel sekali sudah kasih Tuhan. Tapi kita bikin neko-neko. Maka saya bilang saya cari Tuhan gak pernah susah. Amin. Ya. Saya bukan sombong, tapi saya mau menceritakan bagaimana Tuhan menolong saya dan keluarga. Kami bukan konglomerat, tapi kami bisa keliling dunia. Setiap hari keliling dunia. Ya, keliling dunia. Kalau saudara lihat Facebook saya, foto saya cross country, injak kaki saya ke benua-benua, dan apa yang saya injak, saya percaya itu milik Tuhan. Gereja-gereja kosong saya injakin, dan saya percaya itu nanti diisi oleh Tuhan. Amen. Jadi kita kembali, kamu percaya ya seperti bintang di dunia. Jadi ingat saudara kasih Tuhan, jadi jangan nakal aja. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Setiap hari kita harus percaya, jangan nakal aja, percaya saudara. Tapi setiap hari kita percaya. Oke, next. Ya, jadi apa? Ya kita nggak mau jadi seperti bulan bintang, kita nggak mau seperti lilin, nggak mau seperti bulan, tapi kita mau seperti bintang. Supaya apa? Bagaimana bintang bisa percaya? Bagaimana bulan bisa percaya? Bulan ada cahaya nggak ya? Hah? Iya. Nggak ada ya? Kok dia bisa bersinar? Dari mana? Ayo sekolah, jangan sampai nggak ini loh. Berarti fisikanya nggak lulus. Ya, siapa yang tahu? Kenapa? Yang berarti hitam. Kenapa bukan bersinar? Hah? Kenapa? Kok takut sih dari kiri dan kanan? Kenapa? Jadi jangan takut ya. Ini bukti kepada kita bahwa kita ini nggak menguasai saudara. Kita ini sebagai anak Tuhan harus tahu supaya orang tunduk kepada kita. Bulan bercahaya karena matahari, pantulan matahari. Dan kita pun bisa bersinar kepada setiap orang kalau kita dekat dengan Tuhan. Tuhan itu terang, Tuhan itu terang. Waktu kita menghadap kepada Dia, saudara, mukamu sekalipun hitam seperti Mike Tyson, saudara kasih Tuhan, pasti putih, bersinar. Kenapa? Karena kita datang pada sumbernya terang itu. Waktu kita datang, saudara, sinar kemuliaan Tuhan itu memantul. Kita bisa mantul kepada orang lain, sehingga orang lihat kita, saudara, mereka takut, ya mereka hormat. Padahal dia tutup mata, saudara, yang nggak tahan lihat kita. Saya percaya kalau saudara sering melihat Tuhan, pasti orang nggak tangguh menghadapi saudara. Sementara dagang sepi, saudara ramai. Kenapa? Ada sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Ada sinar kemuliaan Tuhan. Itu penting.
penting sekali. Ya, oke. Matius 5:44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini terang. Jadi kita jangan, ini musuh saya, enggak. Kita berdoa aja buat mereka. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Jadi fungsi kita hari ini sebagai terang dunia, kita harus menerbitkan terang itu. Ya, eklesia, membawa mereka dari gelap masuk ke sini. Setelah dari sini terus kemana? Diam? Enggak, keluar. Setelah dari sini saudara dapat kemuliaan Tuhan, saudara keluar untuk menerangi orang lain. Yang dalam kegelapan, masukin lagi dia ke sini. Itu fungsi kita, tugas kita. Amin. Praise and worship oke. Tetapi setelah praise and worship keluar, saudara. Keluar cari siapa? Cari mereka yang dalam kegelapan. Hari ini banyak orang-orang ada dalam kegelapan hari ini. Ya, pedagang-pedagang yang susah, tukang-tukang sayur yang susah, kita datangin. Waktu datang tukang sayur, jangan nawarnya minta ampun. Ya, jangan udah jatuh ketimpa tangga lagi, incok lagi saudara. Bayarin aja. Kalau di supermarket tawar nggak? Hah? Enggak. Tapi kalau tukang sayur, tawarnya gimana? Tawarnya pakai kemanusiaan nggak? Hah? Hah? Sampai abangnya sempurnos. Istri saya suka begitu, saya omelin. Saya bilang, oke, kamu kalau nggak nawar nggak senang kan? Oke, nawar nggak apa-apa sampai kamu puas, dikasih 3.000, oke, bayar 5.000. Ini bang, ini kemarin nggak usah. Tadi nawar. Ya tadi nawar supaya saya puas aja. Ya, supaya daging saya puas. Kalau perempuan kalau nggak nawar nggak acil. Nggak bisa tidur dia. Betul? Itu ibu-ibu. Ya kalau udah puas nawar, nggak apa-apa, senang kan? Kasih lebih. Nah, kasih bayar. Ini bang, 5.000 ya bang. Uang puas. Nah. Percayalah abangnya masih terima Yesus. Amin. Pasti sudah. Saya kemana-mana selalu kasih tip itu. Saya naik Gojek, naik Grab, apa saya kasih tip. Kenapa? Karena saya mau bersahabat mempergunakan uang. Amin. Uang kecil sudah. Tapi waduh, aku sudah saudara disembah dia. Saudara diingat sama orang itu. Nah ini saudara. Jadi Alkitab mengatakan begitu, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Saya percaya saudara nggak usah ngomong banyak, sudah kasih dalam Tuhan. Pasti satu saat nanti mereka akan datang ke gereja mencari Tuhan. Karena yang baik Tuhan anak Tuhan. Amin. Yang lain saudara ada maunya, baik itu ada maunya. Oke, next. Ya, ini berbicara mengenai bercahaya. Oke, terus udah dijelasin ini. Ya, hanya saya mau terangin hanya ayat Yohanes 8 ayat 12 saja. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tapi kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara nggak usah takut gelap. Saudara nggak usah takut nggak ada jalan. Kenapa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, betul? Kalau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita di depan atau di belakang? Hah? Di mana? Hah? Di belakang. Kita di belakang. Sampai. Oh ini, ya. Kita di mana? Ayo. Ini saya memberikan filosofinya, kebenarannya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di samping, di belakang, dan di depan.
Samping. Kalau saya nggak mau, saya berjalan dengan Tuhan di belakang. Saya di belakang, saudara. Saya nggak mau di samping. Saya nggak mau sejajar dengan Tuhan. Saya nggak sebanding dengan Tuhan. Saya ada di belakang Tuhan. Karena Tuhan gembala, gembalaku. Gembala ada di mana? Gembala domba di depan, dombanya di belakang. Makanya saudara dikasih Tuhan, waktu saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya nggak pernah takut lapar, saya nggak pernah takut kekurangan. Kenapa? Segala sesuatu Tuhan sudah sediakan. Ketemu harimau saya nggak pernah takut, ketemu preman dulu, apalagi lawanlah Tuhanku. Aku di belakang. Karena Yesus yang menghadapi semua itu, bukan saya. Tapi karena Tuhan penuh dengan kemuliaan, walaupun saya di belakang, bercahaya nggak? Bercahaya. Ini sebenarnya konsep-konsep dalam kehidupan. Makanya kita bersyukur kita bukan gembala sapi. Gembala sapi di mana domba gembalanya? Hah? Di belakang? Nah, gembala sapi. Coba di depan disuruh gembala sapi. Betul? Maka saudara kasih Tuhan, ikutlah berjalan bersama dengan Tuhan. Maka sinar kemuliaan Tuhan terus ada dalam hidup. Oke, next, ya. Akan berjalan terus. Ya, ini saya menyanyikan tadi kan, Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia. Jadi kalau pulang ini udah lupa nyanyi lagi nih. Ya sambil nyanyi di motor, di mobil, jalan kaki nyanyi. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Oke, next. Glory, ya. Kemuliaan. Makanya banyak foto-foto, ya, kalau gambar, ya, ada kemuliaan ininya kan. Betul? Betul? Agama orang Chinese, ya, dia punya dewa dewinya ada apa? Nah, ada ininya kan? Apa percaya sudah ada sinarnya? Nggak ada. Satu-satunya di dunia hanya Tuhan. Hanya Yesus, saudara, yang punya sinar dan mulia itu. Tetapi mereka kamuflase, menipu, ya, menipu. Mereka mau seperti Yesus. Hanya saudara dan saya yang bisa punya kemuliaan itu. Kalau saudara dekat dengan Tuhan. Tapi kalau saudara jauh dari Tuhan, nggak pernah ada sinar kemuliaan itu. Waktu saudara dekat dengan Tuhan, kapan aja, di mana saja, pasti kemuliaan Tuhan itu turun ke kamu. Amin. Amin. Sebetulnya mari saudara kasih Tuhan. Makanya bersyukur saudara bisa beribadah di tempat ini, share and glory. Ya, saya percaya saudara. Mungkin Bapak Kepala saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan kanan dan kiri. Karena buku kiri dan kanan kosong deh. Pasti saudara. Gak usah takut dari mana sumbernya. Tapi Tuhan pasti menyediakan. Tapi kerap kali saya katakan ya, kita bilang amin, amin, amin. Ya. Kayak jemaat kami saudara kasih Tuhan, nggak hafal nomor akun rekening gereja, nggak ada yang hafal loh. Sampai pada suatu saat saya bilang, siapa yang bisa hafal ayat, ya, nomor rekening gereja, saya akan kasih duit 100.000. Besok hafal saudara. Mulai ngapal. Saya nggak tahu sih ada nggak yang hafal. Ada rekening nggak? Ada yang hafal nggak? Ayo, rekening perpuluhan gereja.
Ada yang apa? Coba. Kalau harus saya kasih 100.000. Benar Allah ya Pak. Hah? Benar Allah. Belum tentu juga benar apa. Kalau benar saya nggak apa. Coba, ada yang apa? So, jadi saya serius, saya kasih 100.000, tapi jangan nyontek sekarang. Harus tahu saudara harus tahu rekening gereja ini. Pasti saudara diberkati Tuhan. Amin. Dan Tuhan bisa tunjukkan itu. Ya, saya kasih kesaksian sedikit mengenai SICC waktu gerejanya masih bergabung ke SICC saudara. Saudara tahu rekeningnya Pak Niko, Dr. Raharjo. Dikasih penglihatan kepada pendoa syafaat daripada orang Korea. Orang Korea itu bingung, 10 angka apa ini? Ya, 10 angka saudara. Setiap kali doa ada 10 angka itu. Hanya ditransferin 100.000 US dollar. 100.000 US dollar ditransfer sudah ke rekeningnya Pak Niko Raharjo. Padahal Pak Niko gak pernah sampaikan itu saudara. Tapi ini Tuhan punya pekerjaan. Jangan sampai nanti, ya kan, bangsa Rusia kirim duit ke sini. Gimana kata ini? Hah? Bangsa Rusia, Mr. Putin kasih duit ke sini. Baru saudara bingung. Saudara kata apa? Putin yang diberkati Tuhan. Saudara nggak diberkati Tuhan. Kenapa? Rekening sendiri apa loh? Betul? Apa kan? Tapi rekening rumah Tuhan nggak apa kan? Aneh. Ada di mobile. Rumah kalian bagusin, tapi rumah Tuhan kalian jadikan hancur. Bagaimana bisa ada sinar kemuliaan Tuhan? Nggak mungkin. Amin. Mari mulai menghafal ya minggu depan. Kasih minggu depan. Ya, kalau ada yang hafal udah kasih 100.000 ya. US dollar. Ya, US dollar. 100.000 aja dulu. Kita cinta rupiah dulu. Ya, kalau ada 100 orang yang ini 100 dolar. Ya kan? Kita akan lihat mujizat dulu. Ya, percaya kok. Ya. Amin. Memang sekarang ini kita menderita, ini yang Tuhan izinkan saya. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Untuk mencapai kemuliaan Tuhan itu, saudara harus bayar harga. Harus bayar harga loh. Apa harga yang harus bayar? Pikul salib dan menyangkali. Saudara kalau bisa pikul salib dan menyangkal diri, katakan tidak. Katakan tidak kepada apa? Semua kejahatan. No. Katakan tidak pada koruptor. Katakan tidak kepada apapun, saudara. Pasti sinar kemuliaan Tuhan turun atas kamu. Dan ikut-ikutan. Orang korupsi kita korupsi? Enggak. Saya percaya saudara, Tuhan itu lebih dahsyat daripada uang-uang yang kita alami hari ini. Tuhan kalau mau kasih, saudara nggak bisa tahan. Amen. Saudara nggak bisa tahan. Saudara seperti orang yang bermimpi. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Bisa lah. Masa Tuhan dilawan? Amen. Tuhan itu nggak bisa dilawan. Tapi kenapa kita nggak bisa? Karena pikiran kita terlalu kecil. Iman kita terlalu kecil. Maka saya katakan jemaat GBI Shine and Glory harus punya pikiran yang besar. Seperti apa besarnya? Ya sebesar yang saudara pikirkan. Sebesar apa imanmu? Sebesar yang kamu yakini. Kalau kamu gak yakin jangan. Dan teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kamu akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, Alkitab mengatakan penderitaan kita yang kita lakukan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Oke, next. Next. 2 Korintus 3 ayat 16. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita.
Sekarang ini kita ini terselubung, saudara, karena dosa. Dosa itu menyelubungi kita, sehingga orang mau datang ke toko kita kayak kesirap gitu, ya. Kalau Brother Fernando, ya dia tahu kesirap itu apa. Kalau kita di daerah dulu suka kesirap, saudara. Tahu kesirap? Hah? Tahu nggak bahasa kesirap? Jadi kayak ditutupin gitu loh. Ketutup, saudara. Orang mau datang ke toko kita, kelihatannya nggak ada tokonya. Dibutakan. Ini bahasa Melayu kesirap, saudara. Bahasa okultisme. Dibutakan. Ya, jadi ditutupin matanya, kita nggak kelihatan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ada selubung itu, tirai, diambil oleh Tuhan. Saudara, kalau tidak lama pekerjaan, selubung itu terbuka. Jadi bosnya udah tahu dari awal, oh ini yang saya mau cari. Bukan nanti 10 datang kita yang nggak diterima, tapi 10 yang datang kita yang pertama kali diterima. Kenapa? Karena selubung itu diangkat oleh Tuhan. Karena penuh dengan aura sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Nah ini Alkitab mengatakan seperti itu. Ya, sebab Tuhan adalah roh, dan di dalamnya ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita belajar juga dalam roh dan kebenaran. Dan kita harus memimpin dan dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Maka sebab itu kita setiap hari memberi diri kita dipimpin oleh Roh Allah, supaya Roh Allah itu menuntun kita, membimbing kita, sehingga kita tidak kesasar. Oke, ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Maka saya katakan sekali lagi, dari kita semuanya mencerminkan sinar kemuliaan Allah. Orang yang ditarik oleh Tuhan, ya. Kemuliaan Allah ini bukan karena orang kaya, tidak. Orang miskin pun penuh dengan kemuliaan Allah, kalau hatinya betul-betul kepada Tuhan, ya. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Makanya semakin hari kalau seorang semakin intens dengan Tuhan, saudara kesal Tuhan, pagi, siang, malam ketemu Tuhan, tambah hari sinar kemuliaan itu tambah luar biasa, tambah luar biasa. Tapi kalau saudara jarang-jarang ketemu Tuhan, lama-lama dia redup. Sinar kemuliaan Tuhan ini seperti bola pilik. Tahu bola pilik? Apa? Terang terus terang. Terus terangnya ada dua kemungkinan loh. Terus terang apa satunya? Terus terang? Terang terus. Enggak, itu kemungkinan arti dari terus terang. Jujur satu. Yang kedua? Terus terang artinya menyala terus. Yang dimaksud oleh Philip adalah terus terang, bukan jujur. Tapi saya maunya terus terang. Kalau saudara sudah terang terus, harus terus terang. Jangan seperti Ananias dan Safira. Ananias dan Safira terus terang terus ya? Terus terang nggak? Terus terang nggak ya? Enggak. Nyolong dia, ngebohong. Dia terang terus oleh Tuhan karena mengikuti Tuhan, ya kan? Tetapi setelah penuh dengan duit, dia terus terang nggak? Enggak, dia nipu. Akhirnya gelap, mati lampunya. Maka sudah kasihan Tuhan itu nggak sembarangan berfirman. Mari kita mengerti apa sih maunya Tuhan, bukan maunya kita. Terang terus terang. Nah kalau bisa dikasih gaji 5 juta ya udah, berapa duit buat Tuhan, supaya rumah Tuhan gak
Rumah Tuhan nggak gelap loh. Rumah Tuhan harus terang kan, betul? Betul? Nah. Ini loh, gereja ini bisa gelap nggak? Bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa gelap? Hah? Hah? Apa? Kalau listriknya dimatiin, kenapa dimatiin? Udah bayar. Bayarnya pakai apa? Pakai doa? Hah? Pakai duit. Katakan pakai duit kiri kanan. Maunya terang gerejanya, tapi listriknya mau nggak mau dibayar. Karena sudah kasih Tuhan, ya. Mari, kalau saudara mau seperti Tuhan Yesus terang terus, harus terus terang kepada Tuhan, supaya kita nggak mati, nggak gelap. Next, terakhir, ya, Allah roh. Dan sabarang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi mari kita menyembah Dia, apapun yang terjadi. Saudara percayalah, Tuhan itu dahsyat. Gak satu pun yang bisa nahan kita. Saya tutup dengan kesaksian saudara. 3 tahun saudara kesaksian Tuhan. 3 tahun dalam masa pandemi. Kami tidak pernah libur. Liburannya 2 bulan, Maret dan April 2020. Ya, Maret hanya seminggu, April sebulan, Mei sebulan, Juni buka, ya, Juni buka. Tetapi semasa pandemi itu sudah dikasih Tuhan. Masa pandemi itu ada jemaat yang beribadah, ada 10 orang. Jadi saya bilang siapa yang mau ikut gabung sama saya datang aja, kita doa. Setiap minggu ada. Gak pernah tutup saudara. Hanya di 2 bulan seminggu. Saya pikir, waduh, ini gereja orang kampung ya, orang kampung. Pasti ini gak bisa kontrak lagi. Kami kontrak 100 juta 1 tahun ya. Pasti persembahan gak ada. Tapi sudah tahu, ternyata jemaatnya diberkati Tuhan. Amin. Jemaat ini diberkati Tuhan. Kerjaannya di stop, tetapi mereka mulai jualan. Karena saya menjadi pelopor pertama. Ya, saya tidak mau menyerah. Pada satu saat saya di pasar, saya ketemu dengan petani madu. Petani madu bilang, Pak Pendeta mau jual madu nggak? Mau jual madu nggak? Saya coba, saya bilang 6 botol. Saya beli 6 botol, ya. Saya masukin ke grup, langsung dalam waktu 10 menit habis. 10 menit habis saudara. Besok lagi saya pesan lagi 40. Waktu seminggu habis. Pesan lagi saudara 200. Sebulan habis. Jadi hidup dari madu. Hidup dari madu saudara. Kalau Yohanes Pembaptis hidup dari mana? Belalang dan madu. Dahsyat Tuhan. Sampai hari ini madu masih tetap jalan. Ya, kenapa? Karena Tuhan. Jadi jangan membatasi Tuhan. Tanya Tuhan, saya mau ngapain ini? Tuhan pasti berbicara kepada kita. Tuhan pasti berbicara. Bendahara bikin apa? Bikin PMP jualan. Anda nggak ngerti PMP saudara? Orang Kalimantan, Anda bisa bikin PMP bakar ya, bikin siomay. Sampai hari ini dia hidup dari situ. Sudah 3 tahun. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari buka diri kita, buka hati kita, tanya Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Karena Tuhan itu roh. Tanya Tuhan. Jangan tanya yang lain, jangan dengar yang lain, saudara. Kekasihan Tuhan, saudara, capek. Karena di sini ada berapa orang hari ini?
Ada 100? Nggak ada. Oke, kita ambil 50. Gembala saudara punya tangan dua. Mendengar kata negatif, dengan kata-kata negatif dari jemaat itu berapa orang? Waktu waktu pandemi saudara, majelisnya meninggalin saya karena saya nggak mau berhenti. Dia bilang mau sampai mati baru berhenti di gereja. Sampai macam begitu, mereka keluar dari gereja nggak mau ibadah. Ya silakan nggak mau ibadah. Justru mereka yang melawan Tuhan karena penyakit COVID hampir mati saudara, sampai bertobat. Karena saya sangat yakin dan percaya kita ini cari hidup, cari Tuhan, masa mati. Tapi jangan main-main dengan Tuhan. Amin. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan kasih hidup saudara. Makanya kita menyembah Dia, kita tanya Tuhan, apa yang saya lakukan? Pasti Tuhan buka salah. Amin. Maka gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan, saudara. Orang hari-hari ini ngomong, ya saya gak bisa tutup mereka, gak bisa. Tangan saya 2. Ya, 50 orang saya bisa tutup? Gak bisa. Terus apa yang saya lakukan dengan tangan 2 ini? Supaya iman saya tetap membunuh tinggi. Apa yang saya lakukan? Saya hanya bisa mampu menutup kuping saya sendiri. Saya tutup kuping saya untuk tidak mendengar kata-kata negatif. Tapi saya hanya membuka kuping saya untuk kata-kata yang positif. Kata-kata Tuhan, suara Tuhan. Saya buka selebar-lebarnya. Tapi kata-kata negatif, sorry saudara. Saya punya pengalaman dengan jemaat tadi, dengan majelis. Saya tutup kuping saya jalan terus. Karena tangan saya 2. Saya bisa tutup kuping saudara? Tutup kuping saudara? Gak bisa. Jadi satu-satunya cara gimana? Tutup kuping sendiri. Saya berjalan terus bersama dengan Tuhan. Maka kalau saudara mendengar orang lain ngomong, mati. Tapi dengarlah apa kata Tuhan. Apakah sudah akan hidup? Ya jangan dengar orang lain. Hari ini apalagi di mana-mana orang ngomong ini ngomong itu sudah. Saya bilang no. Bersama dengan Tuhan aku akan lakukan perkara yang besar. Amin. Mari kita bagi bersama-sama. Ya jadi cari Tuhan. Share and glory. Saudara mau penuh dengan Tuhan, cari Tuhan. Sembah Tuhan. Dengar Tuhan. Ada lagunya situ. Sinar kemuliaan Tuhan memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ya. Sinar kemuliaan Tuhan memenuhi sekelilingku.
Engkau berhenti Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu kepada umatmu. Give it share and glory ini. Tanamkanlah firman iman ini dalam hati kami Bapa. Bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dilupakan. Tapi biarlah kami mendengar dan kami masuk ke dalam hati. Dan terus kami kerjakan Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak. Dan kami ingin Tuhan sinar kemuliaan-Mu ada dalam terus dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam anak-anak kami Bapa. Sehingga kami akan melihat Tuhan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami tidak akan tinggal diam, dan kami tidak akan tinggal tenang Tuhan sampai Engkau menyatakan kemuliaan-Mu itu bagi kami, sehingga kami bisa menularkan itu semua kepada orang, sehingga jiwa-jiwa boleh dimenangkan sebanyak-banyaknya Tuhan di tempat ini Bapa. Mari Roh Kudus tolong. Secara manusia Tuhan kami khawatir, kami takut Tuhan, tetapi bersama dengan Tuhan kami yakin dan percaya kami akan melakukan perkara yang besar. Berkati hamba-Mu Tuhan, saudara kami Fernanda Sinambela Bapa dan istrinya Yuni ya Tuhan, tolong berkati mereka, anak-anak mereka berkati, para staf gereja, staf pengembalaan, Engkau berkati Bapa, sudah jemaat-Mu yang setia juga Engkau berkati mereka, sehingga mereka tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, dan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kami, apa yang tidak terpikirkan, yang tidak pernah dirasakan oleh gereja di tempat ini, Engkau buka selebar-lebarnya Tuhan, sampai Engkau menyatakan kemuliaan itu, dan banyak jiwa boleh dimenangkan, dan berkat Tuhan tidak kekurangan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu. Mari Roh Kudus tolong kami Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong kami, siapa lagi? Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara senang dulu ya saudara. Haleluya, semua diberkati Tuhan di siang hari ini. Wah, aminnya lemes. Amin. Jawaban. Semua diberkati. Mana tangan lagi diberkati Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi. Tuhan, baik sekali lagi sebentar kita akan berikan persembahan. Mari sama-sama kita turban kepala sekali lagi. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat luar biasa lagi Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan di tempat ini, dan bahkan kami sudah dengar-dengaran firman-Mu ya Bapak. Biar setiap firman-Mu, potongan dalam hati kami yang paling dalam untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan karena kami tahu Kau adalah sumber berkat kami. Terima kasih Bapak, dan semua yang kami serahkan sepenuhnya di dalam nama yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berdoa. Amin. Haleluya. Baik, sudah bisa jalannya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Hanya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan.
GBI ya. Shalom. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan gereja. Tapi sebelumnya, Gembala, Pengerja, dan Jemaat GBI Sin and Glory mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Rifai atas firman yang disampaikan dan pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, ibadah raya di GBI Sin and Glory setiap hari Minggu diadakan hanya satu kali ibadah jam 9 pagi. Yang kedua, doa pagi di GBI Sin and Glory diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30. Kami mengundang juga para jemaat untuk ikut hadir dalam doa pagi setiap hari Sabtu jam 5.30. Selanjutnya, fellowship anak-anak youth setiap hari ada latihan musik setelah ibadah raya. Dan untuk minggu depan tanggal 16 Juli 2023 ada pelatihan singer setelah ibadah raya. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa syafaat. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami di ibadah di tempat ini Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji. Begitupun juga Tuhan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh taat dan setia kepadamu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Biarlah Tuhan firman itu yang kami dengar boleh kami lakukan, sehingga hidup kami boleh menjadi saluran berkat dan sinar kemuliaan Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami percaya firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, karena firman itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Rifai Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam penggembalaannya Tuhan. Terus pakai hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani, biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu lebih heran lagi, sehingga melalui pelayanannya, melalui kehidupannya banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan dari dalam kehidupan hamba-Mu ini Bapa. Berkati istri anaknya, keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu ini Bapa, sehingga Tuhan Bapa yang baik melalui kembali lagi melakukan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini. Berkati juga gembala kami di tempat ini, Gembala GBI Sin and Glory Bapak Fernando Sinambela. Tuhan terus pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi di dalam pelayanan, di dalam penggembalaannya, menjadi gembala Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa, sehingga melalui pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Berikan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu, kesehatan yang terbaik yang Tuhan berikan buat gembala kami di tempat ini Bapa. Berkati juga istri anaknya, keluarga besarnya, Tuhan memberkati sehingga melalui hidup mereka, melalui keluarga mereka juga banyak jiwa dimenangkan dan mereka boleh menjadi berkat dan terang dimanapun mereka berada. Kami serahkan ke keluarga hamba-Mu di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan terus memberikan yang terbaik buat keluarga hamba-Mu ini. Berkati juga pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di tempat ini Tuhan, ibadah pada pagi hari ini, terlebih-lebih untuk worship leader, singer, pemain musik. Tuhan berberkati mereka juga boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang taat dan setia kepada-Mu Bapa, sehingga dimanapun mereka berada sinar kemuliaan Tuhan ada pada mereka, dan mereka boleh membawa banyak jiwa datang kepada-Mu. Semuanya untuk puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Begitupun juga pelayan Tuhan di tempat ini, para diakonis, pendua siapa, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelayan Tuhan yang taat dan setia kepada-Mu. Apapun mungkin situasi yang kami hadapi, melalui firman yang disampaikan hamba-Mu, biarlah kami terus mencari Tuhan. Kami taat dan setia karena hanya Tuhan. Hidup kami ditentukan oleh perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Dan satu hal yang kami percaya, Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Tiada mustahil bagi-Mu Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman kami sebagai pelayan Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan sinar
tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan menjadi juga mereka menjadi jemaat yang kuat, yang setia, yang selalu setia mencari Tuhan, sehingga mereka Tuhan Bapak yang boleh menjadi Tuhan jemaat yang kuat, yang militan, yang mereka juga boleh menjadi berkat dan membawa banyak jiwa datang ke tempat ini. Berkati usaha pekerjaan mereka tetap percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kehidupan mereka Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan ini ke dalam tangan kami percaya Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, begitu pun juga Tuhan GBI Send Glory di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan kirim Tuhan jiwa-jiwa ke tempat ini untuk datang beribadah setiap hari minggunya. Kami percaya Tuhan diserahkan, Tuhan dimuliakan di tempat ini Bapak, dan GBI Send Glory penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini. GBI Send Glory ya Tuhan dipakai Tuhan semakin mengembang ke kanan dan ke kiri. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kami percaya waktunya Tuhan akan menjawab semuanya. Karena kami percaya firman-Mu segala sesuatu indah pada waktunya. Biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Kami akan Tuhan berkati para pemimpin bangsa ini. Ya Tuhan, dari mulai Bapak Presiden, wakilnya dari tingkat tertinggi sampai terendah, sampai dengan jajaran-jajarannya, berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka melakukan semua kewajibannya, semua tugasnya dengan baik, dan roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati juga para pemilu tahun depan. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga kami percaya Pancasila menjadi dasar bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak, lawatan-Mu terjadi, biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia dan kota kami kota Jakarta aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga rindu jiwa-jiwa di bangsa ini, biarlah mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati juga persembahan yang telah diberikan di tempat ini, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, sembah, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya mau ada beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama, semua pekerja setelah ini tetap kumpul dulu di sini. Saya akan briefing sebentar untuk semua pekerja, ya, tetap stay di tempat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tanggal 19 Juli kita libur kan? 1 Muharram. Nah, tanggal 18 kita akan doakan jadi 1 halal. Dari haram jadi halal. Nah, jam 8 tanggal 18 Juli jam 7:30 malam kita akan adakan doa pujian penyembahan di tempat ini. Kok nggak tepuk tangan? Kalau nggak bersuka cita, kan terang kemuliaan sampai sinar kemuliaan Sion bersinar dari tempat ini. Nah, jadi kita akan mulai nanti tanggal 18 Juli jam 7:30 malam. 18 Juli tanggal 19 kan libur. Ya, kita sudah bikin program itu kemarin. Nah, kita akan jalankan itu ya tanggal 18 Juli jam 9:30 malam. Masih minggu depan lagi. Siap? Siap. Kira-kira siap dong? Siap dong. Yuk, kita akan pujian doanya, guys.
hebat, nama di atas segala nama. Bahkan neraka pun gemetar terhadap nama itu. Yesus Kristus Tuhan, pemilik alam semesta, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah namamu, dan kami bersyukur menjadi umat kepunyaanmu, milik kebanggaanmu. Terima kasih Bapa untuk pujian, penyembahan, dan doa serta pengurapan dan firman yang kau sampaikan kepada setiap kami masing-masing. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami membawa kemuliaan dan terang Kristus dalam setiap kehidupan kami. Anggap kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Dia mengasihi engkau, dia menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kemenangan, memberikan kemurahan, memberikan kasih setianya, dan memberikan semua yang sempurna, yang terbaik, yang dirancangkan oleh Allah Bapa sebelum dunia ada, hanya untuk engkau, gereja Tuhan, milik Tuhan. Sebab itu pulanglah, terimalah semua berkat yang sempurna. Janjinya kepada saudara saya, engkau diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Rancangan Tuhan buat hidupmu, rancangan damai sejahtera. Apapun yang kau perbuat pasti berhasil, pasti berhasil, pasti berhasil. Pulanglah dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin dan menuntun menyertai saudara dan saya sampai sang pemilik kehidupan Yesus Kristus datang menjemput semua kita di awan-awan yang berbahagia. Yang berbahagia bersuka cita sama-sama katakan amin. Saudara, Pak Rifai Tendian ini ya teman saya dari Bangka. Nah, kalau saudara ke Bangka jangan lupa ke kampung beliau. Nah, di Jalan Kampung Bintang seluruh makanan Bangka lengkap di sana. Jadi kalau saudara liburan ke Bangka, cari kampungnya Pak Rifai Tendian, Kampung Bintang namanya. Dari yang halal sampai yang haram lengkap semua di sana. Tuhan berkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu di depan Tuhan Yesus memberkati.